Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 361. Situasi saat ini sangat kritis untuk Tang Yi. Ekor Raja Ular Ciyou telah mencapai sangat dekat dengan kepala Tang Yi, bahkan jika Tang Yi bisa terbang atau berusaha menghindar, itu sudah terlambat. Melawan dengan keras, itu bahkan lebih mustahil. Setelah menggertakkan giginya, hanya ada satu cara, yaitu cincin teleport. Tang Yi mulai mengaktifkan cincin teleport di tangannya, dan cincin itu mulai bersinar cemerlang. Berdengung. Tiba-tiba, tepat sebelum ekor besar Ciyou King Snake hendak menembak, sosok Tang Yi langsung menjadi kehampaan dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, ia muncul beberapa meter jauhnya. Boom! Itu hampir saja. Ekor Ciyou Snake menepuk ruang kosong dan menghantam tanah, menyebabkan ledakan besar. Seperti yang diharapkan Tang Yi, ketika ditembak di tanah, itu langsung menciptakan lubang besar 3 atau 4 meter. Jika serangan seperti itu jatuh pada Tang Yi, seharusnya tidak ada kemungkinan untuk selamat. Tang Yi juga senang bahwa dia memiliki item tingkat dewa seperti cincin teleport. Jika dia tidak membeli item ini, Tang Yi tidak tahu berapa kali dia akan mati. Tentu saja, dia berulang kali dalam bahaya. Ini juga karena pengalaman tempur Tang Yi terlalu langka. Dia jelas tidak berada di bawah kekuatan orang lain, tetapi dia berulang kali memasuki perangkap orang lain dan jatuh ke dalam bahaya. Tang Yi sangat marah, dia menatap Ciyou King Snake dengan lebih dingin. Di sisi lain, ular Raja Ciyou awalnya dimaksudkan untuk menang. Ekor ini akan dapat membunuh manusia kecil, tetapi memutar kepalanya untuk melihat lubang yang dalam, tidak ada siapa-siapa di dalamnya, itu sangat mengejutkannya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa manusia kecil itu sebenarnya telah melarikan diri beberapa meter jauhnya tanpa cedera. Ini membuat Ciyou, ular yang berpikiran sederhana, merasa tidak bisa dijelaskan. Kapan manusia itu berlari ke sana? Bagaimana kamu bisa menghindar? Triknya dirancang dengan sangat cerdik, tetapi ini sebenarnya gagal. Ini membuat Ciyou King Snake lebih marah. Ciyou King Snake segera memutar tubuhnya dan terbang ke arah Tang Yi lagi. Tidak masalah bagaimana manusia itu melakukannya, karena manusia itu berani memprovokasi maka dia harus mati. Ayo, baiklah. Melihat Ciyou King Snake menyerang lagi, Tang Yi berteriak dan berkata, ular kecil berani bermain trik dengan Lao Su, maka lihatlah bahwa Lao Su akan mengulitimu, jika tidak maka Lao Su tidak akan dipanggil Tang. Dengan itu, sosok Tang Yi bergerak, dan Yu Xingfei Huo bergegas menuju Ciyou King Snake. Satu orang dan satu ular bertabrakan. Cerita bersambung di bawah ini. Ciyou King Snake tidak membuka mulutnya, tetapi berlari langsung menuju Tang Yi. Tang Yi mengulurkan tinjunya tanpa suara langsung ke kepala Raja Ular Ciyou. Satu orang, satu ular datang dengan cara yang sederhana dan kasar. Boom! Detik berikutnya, tinju Tang Yi jatuh di kepala ular dan menimbulkan percikan api yang sengit. Namun, sisik di kepala ular, seperti baja, tinjunya tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Ciyou King Snake. Sebagai gantinya, karena pukulan itu, tangan kanannya terasa kesemutan dan mati rasa. Meskipun Ciyou King Snake tidak menderita kerusakan substansial, pukulan Tang Yi juga sangat berat. Itu membuatnya sakit, dan kemudian dengan cepat mundur kembali. Konfrontasi keras pertama untuk satu orang dan satu ular itu imbang, dan tidak ada yang bisa menekan siapapun. Namun, hasil ini bukan yang diinginkan kedua belah pihak. Ular kecil sialan, pergilah ke neraka. Tian Po Fish. Tang Yi marah, dan menyerang lagi. Meskipun keterampilan seni bela diri Tian Baokuan sedikit cacat, tapi itu sangat kuat. Sekarang gunakan pukulan ini untuk melihat bagaimana Ciyou King Snake akan melawan. Tang Yi berada di garis lurus, mengangkat tinjunya, dan bergegas menuju Ciyou King Snake.
Raja Ular Ciyou juga marah, dia bergegas maju untuk melawan dengan keras dan ia tidak percaya bahwa anak manusia itu akan memiliki tubuh yang lebih kuat darinya. Setelah sesaat mundur untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pukulan pertama Tang Yi, Ciyou Kingsnake berbalik lagi dan bergegas kembali. Namun, Raja Ular Ciyou baru saja maju tidak jauh, dia tiba-tiba menyesalinya. Tinju Tang Yi memancarkan rasa teror yang tak tertandingi dan dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Kemampuan monster untuk merasakan energi atau merasakan bahaya sangat kuat, terutama Ciyou Kingsnake, monster yang tidak perlu melihat sesuatu dengan matanya. Dia langsung merasakan kelainan di tubuh Tang Yi, tahu bahwa pukulan Tang Yi berbeda dari yang sebelumnya, terbungkus energi besar seperti Tian Wei. Namun, pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, tidak ada cara lain selain perlawanan keras. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu pukulan ini sangat kuat dan menakutkan, dia harus berjuang keras dengan Tang Yi. Wow! Mata ular Ciyu meledakkan cahaya merah, dan kemudian, energi merah muda terbungkus di seluruh tubuh, dan itu mengarah ke Tang Yi. Chapter 362. Energi merah yang melekat padanya adalah cahaya tubuh Ciyou Kingsnake. Cerita bersambung di bawah ini. Selain ukurannya yang besar, ia juga memiliki keberadaan pembunuh ini. Ular Ciyou juga tahu bahwa kepalan Tang Yi sangat kuat, jadi dia harus menggunakan alat pembunuh ini. Kedua belah pihak semakin dekat dan lebih dekat. Pada saat berikutnya, pukulan kuat Tang Yi akhirnya mengenai kepala Raja Ular Ciyou. Boom! Tian Pokuan, seni bela diri tingkat menengah, dapat menyebabkan 2000% kerusakan pada kekuatan musuh. Kekuatan pukulan ini, memancarkan napas kehancuran, dan kekuatan teror yang konstan meletus, seperti alam semesta kecil yang mengembang, menyerang untuk melawan Raja Ular Ciyou terus-menerus dan membombardir tubuh keras ular Raja Ciyou. Cahaya tubuh Ciyou Kingsnake juga menyala terus-menerus, dan aliran energi merah berkumpul di kepalanya untuk menahan invasi kekuatan penghancuran Tang Yi. Dengan cara ini, satu sisi menolak dan yang lain menyerang. Energi merah defensif dan kekuatan kekerasan ofensif mencair satu sama lain. Boom! Pada akhirnya, cahaya tubuh Ciyou Kingsnake masih dihancurkan oleh Tang Yi, tetapi kekuatan tinju Tang Yi Tian tidak berkurang. Tiba-tiba, tubuh besar Ciyou Kingsnake ditinju dan diterbangkan keluar. Pada saat ini, pasir, darah, dan kulit bercampur dan tersebar. Tubuh besar Ciyou Kingsnake yang panjang diterbangkan puluhan meter sekaligus, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Boom! Barisan pohon berserakan, batu-batu besar dihancurkan, pemandangannya sangat berantakan, dan ledakan yang dihasilkannya sangat besar. Monster-monster tingkat rendah di dekatnya melarikan diri dengan ketakutan. Tabrakan pertahanan tubuh dan serangan tubuh akhirnya membawa Tang Yi ke posisi lebih unggul. Keterampilan seni bela diri tingkat menengah surgawi. Kekuatannya tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika tingkat Tang Yi mencapai tingkat kaisar perang, mungkin pukulan ini dapat secara langsung membunuh Ciyou Kingsnake. Sangat disayangkan bahwa tingkat Tang Yi hanya Raja Pertempuran Bintang 9, kekuatannya masih sedikit lebih buruk, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh seni bela diri Tianji. Namun, Tang Yi cukup puas dengan efek tinju di depannya, melihat keterampilan ini, ia juga menyukainya lebih dan lebih. Cacat kecil itu sama di mata Tang Yi, dan sepenuhnya dihilangkan. Omong kosong, bagaimana dengan cacat itu? Ia dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan pada saat itu telah menyebabkan kerusakan serius pada pertahanan kuat Ciyou Kingsnake. Hasil ini sepenuhnya menutupi dampak negatif dari cacat di mata Tang Yi. Tang Yi meremas tinjunya, membalikkan tubuhnya, dan terbang menuju tempat di mana Ciyou Kingsnake jatuh, ingin melihat bagaimana situasi Ciyou Kingsnake. Namun, ketika Tang Yi datang ke lokasi kejadian, dia tidak melihat jejak Ciyou Kingsnake sama sekali. Sepertinya Ciyou Kingsnake belum pernah muncul sebelumnya,
benar-benar menghilang ke dalam visi Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Di tanah, Tang Yi hanya melihat barisan pohon yang hancur, serta banyak batu yang hancur, dan lubang besar, tak berdasar. Tidak baik. Melihat lubang, Tang Yi tiba-tiba mundur. Namun, pada saat ini, kepala Chiou Kingsnake keluar dari tanah di bawah Tang Yi, seperti roket, melonjak ke langit, menembak langsung ke udara tempat Tang Yi berada. Pada saat ini, aku bisa melihat bahwa kepala ular Raja Chiou telah rusak, hanya satu mata, setengah dari mulut, dan setengah lainnya ditutupi dengan daging berdarah, yang terlihat sangat menakutkan. Tampaknya dalam serangan seni bela diri kelas menengah Tang Yi barusan, Chiou Kingsnake terluka parah. Setengah kepalanya patah oleh tangan Tang Yi Tian. Tetapi apa yang tidak diharapkan Tang Yi adalah bahwa Raja Ular Chiou menerima pukulan yang sangat parah, dan telah kehilangan setengah dari kepalanya. Itu masih hidup, dan masih memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang Tang Yi maju untuk memeriksanya dan ular itu menunggu untuk menyergap Tang Yi. Ular Chiou King ini memang monster level 6, dan itu benar-benar sulit. Pada saat ini, Chiyu Snake, dengan kemarahan mengerikan, membuka mulut besar yang berdarah, melompat ke udara, dan langsung ingin menelan Tang Yi yang terbang di atasnya. Chiou Kingsnake sangat disengaja di sini, sangat mengancam, jika Tang Yi tidak bereaksi, pada akhirnya akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, melihat Chiou Kingsnake bangkit dari tanah, Tang Yi terlambat untuk memikirkannya. Begitu sosoknya bergerak, dia terbang ke samping, mencoba melarikan diri dari mulut besar Chiou Kingsnake. Untungnya, Tang Yi merespon tanda peringatan di hatinya ketika dia melihat lubang itu, dan bergerak dengan cepat. Jika tidak, pada saat ini, dia tidak bisa melarikan diri dari serangan Chiou Kingsnake. Karena Tang Yi telah mundur banyak sebelumnya, pada saat ini sosoknya sedikit bergerak lagi, ia menarik diri dari jangkauan serangan mulut besar ular Chiou Wang dan bersembunyi. Raja ular Chiou gagal menelan Tang Yi, tetapi dia tidak berhenti. Tubuh besar puluhan meter itu terus naik ke langit. Chiou Kingsnake bergegas dan menghilang ke awan. Tang Yi memandang tubuh besar Chiou Wang ular semakin jauh, dan akhirnya menghilang di depan matanya, dia sangat bingung. Hah, apa yang terjadi di sini? Dia tidak mengerti mengapa Chiyu Kingsnake begitu. Apakah itu karena dia berulang kali gagal dan melarikan diri? Atau ingin terbang ke langit, dan kemudian melompat turun tetapi dia menemukan dirinya rabun jauh? Atau mungkin ingin menjadi ular terbang? Bukankah dia begitu bodoh? Bagaimanapun, itu adalah monster level 6, atau monster ular yang kejam, bagaimana bisa begitu mudah untuk menyerah? Oleh karena itu, meskipun Tang Yi tidak mengerti mengapa ular Raja Chiou bergegas ke langit, dia masih mengawasi langit dengan waspada dan selalu siap untuk menjaga terhadap serangan ular Raja Chiou. Cerita bersambung di bawah ini. Dan pada saat ini, bayangan besar menyinari Tang Yi. Tang Yi kemudian melihat bahwa Raja Naga Chiou jatuh dari langit. Dari atas, kepalanya menabrak dengan kecepatan tinggi. Tampaknya untuk mencegah Tang Yi melarikan diri, dan memperluas area serangan, tubuh besar Chiou Kingsnake benar-benar datang dari langit di atas. Kepala di atas, ekor ke bawah, meringkuk dalam lingkaran. Ini terlihat seperti obat nyamuk. Tidak. Ular Chiou King memiliki kulit gelap dan sedikit kuning lilin. Seharusnya tidak dikatakan bahwa itu seperti obat nyamuk, tetapi seperti. Itu benar, ini seperti kotoran kuda. Pada saat ini, ular Raja Chiou terbang ke langit, berubah menjadi bentuk kotoran kuda, dan menabrak Tang Yi dari atas. Chapter 363. Ah, tolong. Melihat penampilan Raja Ular Chiou, Tang Yi berseru dan buru-buru ingin melarikan diri. Omong kosong, dihancurkan oleh benda yang mirip dengan kotoran kuda, jangan katakan apakah itu akan dihancurkan, bahkan dia akan mati karena mual-mual. Dengan tampilan ini, Tang Yi merinding di sekujur tubuhnya, dan dia merasa mual di hatinya.
Jika dia terkena ular Ciyuwang dan menekannya, gambar. Hanya dengan imajinasi, Tang Yi berdiri tegak ketakutan. Bagaimanapun, Tang Yi tidak akan membiarkan kotoran kuda menabrak dirinya sendiri. Namun, ukuran ular Ciou King sangat besar, dan tubuh yang panjangnya puluhan meter melingkar, seberapa luas itu bisa menutupi. Selain itu, pada saat ini, Ciyu Wang Snake menghantam Tang Yi dengan sangat cepat, dan dia bisa datang ke depan Tang Yi dalam sekejap. Bisakah melarikan diri jika tidak siap sebelumnya? Untungnya, Tang Yi telah menatap tajam ke langit, menjaga terhadap serangan balik Ciyu King Snake, jadi ketika Ciyu King Snake menabrak dengan gerakan melingkar, dia juga memiliki waktu reaksi yang cukup. Meskipun tidak mungkin untuk menghindari, tetapi dalam menghadapi serangan yang kuat, tidak harus diselesaikan dengan penghindaran. Kunci kemenangan yang dipaksa menjadi kuat. Dengan lembut mengertakkan giginya, Tang Yi membuka ransel sistem, mengeluarkan semua kristal monster yang diperoleh dalam ujian masuk, dan kemudian mengambil semuanya. Setelah mendapatkan hadiah kristal monster ini, Tang Yi terus menyimpan kristal monster level 5 ini dalam sistem ransel tanpa menggunakannya karena dia takut Sifu harus mengujinya lagi. Dihadapkan dengan tekanan kuat dari Raja Ular Ciyou pada saat ini, sudah terlambat untuk memikirkannya, dan dia hanya bisa mencari terobosan dari dirinya sendiri dan menggunakan cara yang lebih kuat untuk melawan ular Raja Ciyou. Jadi secara alami, kristal monster 5 tingkat ini juga ada di sini untuk digunakan. Kristal level 5 monster kristal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat sebesar 500.000 poin. Middle Grade 5 monster kristal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat sebesar 1 juta poin. Cerita bersambung di bawah ini. Top Grade 5 monster kristal, setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat 2 juta poin. Grade 5 Crystal of the Demon Beast setelah digunakan, nilai pengalaman pemain meningkat 10 juta poin, dan semua atribut meningkat 100 poin. Tang Yi, kristal monster kelas 5, memiliki total 11 buah, yang berarti 5,5 juta poin pengalaman dapat ditambahkan. Ada total 17 kristal monster kelas 5 di kelas menengah, yang dapat meningkatkan 17 juta poin pengalaman. Ada total 14 kristal monster tingkat atas, yang dapat meningkatkan nilai pengalaman sebesar 28 juta poin. Ada total 5 kristal dari 5 monster terbaik, yang dapat meningkatkan 10 juta poin pengalaman dan 100 atribut lengkap. Jika Anda mengambil semuanya dan menambahkannya, Tang Yi dapat menambahkan 60,5 juta poin pengalaman dan 100 atribut lengkap. Pada saat ini, meskipun Tang Yi sudah melakukan banyak persiapan, dalam menghadapi poin pengalaman yang begitu banyak, itu masih sedikit cemas dan sangat bersemangat. Nilai pengalaman dari promosi ke Kaisar Perang adalah 20 juta poin, dan nilai pengalaman yang diperoleh dari semua kristal monster saat ini adalah 60,5 juta poin. Artinya, setelah Tang Yi menggunakan kristal monster, dia bisa meningkat ke Kaisar Perang, dan masih bisa dipromosikan lagi. Dan, mungkin bisa naik beberapa level lagi. Berdengung. Setelah mengambil kristal monster dan mendapatkan banyak pengalaman, bunyi-bunyi Sanskerta yang tidak dapat dijelaskan terdengar di angkasa. Bunyi Sanskerta ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Sangat misterius, sangat luas, membuat perasaan nyaman dan santai. Tang Yi, meskipun dia ada di udara saat ini dan kakinya juga ditangguhkan, dia masih bisa melihat lingkaran cahaya kuning yang menerangi dari bawah kakinya. Ding! Selamat untuk pemain yang mengambil 11 kristal monster kelas 5, dan mendapatkan 5,5 juta poin pengalaman. Ding! Selamat untuk pemain yang telah mengambil 17 kristal monster kelas 5 dan mendapatkan 17 juta poin pengalaman. Ding! Selamat untuk pemain yang mengambil 14 kristal monster kelas atas dan mendapatkan 28 juta poin pengalaman. Ding! Selamat untuk pemain yang mengambil 1 kristal dari 5 monster teratas, memperoleh 10 juta poin pengalaman, dan meningkatkan semua atribut sebesar 100 poin.
Ding! Selamat atas promosi pemain. Level saat ini, Warlord. Ding! Selamat untuk pemain yang berhasil menembus level Kaisar Perang, satu langkah lebih dekat ke puncak seni bela diri, dan menerima hadiah 500 poin untuk Dewa Perang. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena menerima semua pil atribut menengah hadiah 500. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan seni bela diri tingkat menengah dan meledak darahnya. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan sebotol ramuan penyembuhan super. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan inferior dari urutan peringkat, jubah api darah yang menyala-nyala. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah Tang Yi mengambil semua kristal monster dan binatang buas, ia meningkatkan nilai pengalaman hampir 60 juta poin. Dalam pikirannya, sejumlah besar nilai pengalaman harus dinaikkan ke tingkat kelima atau keenam. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa 10.000 poin nilai pengalaman, sebenarnya hanya dipromosikan oleh satu level. Aperture menyala hanya sekali dan perasaan menenangkan tubuh juga hanya sekali. Nilai pengalaman 60 juta poin hanya dapat ditingkatkan satu tingkat setelah Kaisar Perang, yang membuat Tang Yi agak terkejut dan kecewa. Namun, kekecewaan itu hanya sesaat, dan kemudian Tang Yi tertegun oleh suara bisikan yang berulang-ulang. Hampir bodoh. Jika dia tidak ingat bahwa masih ada musuh besar pada saat ini, Tang Yi mungkin telah melihat hadiah ini dan harus melompat dengan gembira. Hadiah ini. Ini terlalu dibesar-besarkan, begitu banyak hadiah telah diperoleh dengan hanya mempromosikan Warlord. Meskipun nilai pengalaman yang luar biasa tidak membuat Tang Yi banyak promosi, tetapi hadiah untuk promosi ini benar-benar memberi Tang Yi kejutan besar. 500 poin nilai God of War, 500 pil tingkat menengah dengan semua atribut, seni bela diri tingkat menengah, peralatan peringkat lebih rendah, dan sebotol ramuan penyembuhan super yang tidak tahu atribut apa. Obat terapi super, mendengarkan namanya haruslah obat, dan itu harus lebih kuat daripada obat penyembuhan seperti luka emas. Ketidakpuasan hanya naik satu tingkat, itu akan berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan asap menghilang. Tentu saja, Tang Yi tidak punya waktu untuk memeriksa atribut seni bela diri, peralatan, dan barang-barang yang baru saja diperolehnya, karena ada kotoran kuda besar di kepalanya yang menunggu untuk ditangani. Chapter 364. Setelah ia dipromosikan menjadi Warlord, Tang Yi penuh dengan kekuatan tak terbatas, dari seluruh tubuh hingga sel-sel kecil, ia memiliki perasaan bahwa kekuatannya begitu kuat sehingga ia hampir meluap. Tang Yi sekarang tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun hanya satu tingkat dari sebelumnya, Tang Yi kini telah memasuki tahap besar, yaitu tingkat Kaisar Perang. Tingkat ini tidak sebanding dengan Raja Perang Bintang 9. Dia mengambil topeng bulu hitam dari ransel sistem dan memakainya, kemudian mengambil pedang es. Tang Yiwei sangat megah dan percaya diri. Persyaratan level dari kedua peralatan ini adalah level 50. Tang Yi dipromosikan ke Kaisar saat ini dan mencapai level 50, jadi tentu saja kedua peralatan ini dapat digunakan. Di hadapan serangan agresif Qiou, agar aman, Tang Yi masih mengeluarkan dua peralatan ini. Topeng bulu hitam item khusus seperti topeng, item legendaris yang terbuat dari bulu binatang suci bulu hitam. Setelah mengenakan, pesona pemain meningkat 50 poin, kekuatan meningkat 5%, kecepatan meningkat 5%, kecepatan meningkat 5%, dan kerusakan skill meningkat 5%, kecepatan pemulihan meningkat 40%. Cerita bersambung di bawah ini. Efek khusus, setelah mengenakan, pemain dapat mengubah penampilan manusia selama 7 hari, dan waktu pendinginan adalah 7 hari. Gunakan level 50. Harus dikatakan bahwa pesona yang ditambahkan ke item Black Feather Mask ini meningkatkan atribut ini sebesar 50 poin. Sangat keren. Ini adalah topeng yang menutupi setengah dari wajah.
Topeng hanya memiliki setengah bagian atas, mengungkapkan bagian di bawah hidung, hanya menutupi setengah bagian atas, dan bagian mata, agar tidak menghalangi garis pandang, juga menyisakan lebar 2 cm, 3 atau 4 cm. Dua bukaan di sekitar. Seluruh topeng berwarna hitam, terbuat dari bulu hitam dan logam khusus. Garis topeng juga sangat halus, dengan keindahan linier, dan ekor bulu hitam yang berkelok-kelok ke lapisan terluar juga memiliki rasa layering yang menyenangkan. Dengan topeng bulu hitam ini, temperamen Tang Yi telah meningkatkan beberapa nilai sekaligus, menjadi lebih halus, dan memiliki sedikit ketidakpedulian dan keanggunan. Singkatnya, menjadi lebih tampan. Dan pedang es. Ice Sword, senjata super legendaris yang ditempa oleh Dewa Air, ditempa dari jiwa es yang sangat gelap di gunung salju musim dingin, memiliki kekuatan es yang sangat kuat, dan dapat menambah sejumlah kerusakan pembekuan di antara serangan. Peluang untuk memicu efek pembekuan. Gunakan level 50. Selama ini, pedang es telah terbaring diam-diam di ransel sistem Tang Yi. Karena pembatasan, dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali, apalagi ingin melihat seperti apa pedang es itu. Pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat kekuatan sebenarnya dari apa yang disebut sebagai senjata super yang dipalsukan oleh Dewa Air. Ini adalah pedang panjang seperti air biru dengan tubuh ramping dengan cahaya biru yang mengalir, dan seluruh tubuh berwarna putih kebiruan. Gagangnya bening, terutama emas, dan diatur dengan batu permata biru dan memiliki cahaya biru di dalamnya. Mengalir dengan cahaya putih, seluruh pedang tampak seperti jasper. Terlepas dari penampilan atau atribut kedua peralatan ini, Tang Yi sangat puas. Setelah melengkapi dua peralatan ini, Tang Yi sedikit mengangkat kepalanya dan melihat kotoran kuda besar yang semakin dekat di bagian atas matanya, menunjukkan senyum percaya diri. Dan kali ini, surga membimbing jalan. Menatap snake Raja Chiyou di langit, sebelum snake Raja Chiyou hendak mengenai tubuh Tang Yi meremas Hanbing Sword dan tiba-tiba menunjuk ke arah Chiyou King Snake, mengirimkan roh pedang yang ganas. Wow! Pedang Qi bergegas ke langit, seperti naga yang melonjak, bergegas menuju Chiyou King Snake dengan keras. Awalnya, Tang Yi menggunakan keterampilan pedang Tianxin untuk memandu jalan, dan pedang Qi yang dikeluarkan berwarna putih dan transparan, dan entitas itu dapat dilihat, tetapi itu sedikit kabur. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, warna Jian Qi saat ini biru jernih, dan cemas dan cepat, dengan perasaan dingin dan menggigit. Dimanapun Jian Qi berlalu, akan ada semburan gas beku. Setelah gas pedang lewat, sebuah butir es kecil terbentuk. Suhu di udara bahkan telah turun banyak. Setelah melihat perubahan senjata, keterampilan pedang Tianxin menunjukkan perubahan besar. Tang Yi tidak bisa menahan perasaan heran. Ternyata tidak peduli seberapa kuat keterampilan pedang itu, jika tidak ada pedang yang cocok untuk mencocokkan, itu hanya seni bela diri yang lebih kuat. Dan jika ada pedang yang sesuai untuk menunjukkan keterampilan pedang ini, maka itu dianggap sebagai keterampilan pedang nyata. Sudah lama sejak Tang Yi memperoleh keterampilan pedang kelas atas dari arahan pemandu jantung, dan baru pada saat itulah ia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Wus! Gas pedang biru meledak melalui awan dan menebas tubuh Chiyou King Snake. Tiba-tiba, seolah-olah udara membeku pada saat ini. Gambar tabrakan Jian Qi dan Chiyou King Snake berhenti di udara dan berdiri diam. Dan pada saat ini, suhu di udara tiba-tiba turun, dan gelombang dingin seperti bom waktu, meledak tiba-tiba, dan gelombang dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu liar di sekitar. Di langit, kepingan salju jatuh. Di tanah, pohon, tumbuh-tumbuhan, dan bebatuan semuanya tertutup lapisan es tipis. Bahkan Qi Yuang Snake dan Tang Yi terbungkus lapisan es. Boom! Udara beku akhirnya bergetar, gambar menggigil, dan akhirnya suara keras meletus, dan kekuatan besar meledak. Chapter 365. Boom! Bang! Embusan angin, gelombang-gelombang kejut,
dan energi yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Setiap gelombang kejut akan disertai oleh suhu dingin, dan setiap tembakan energi akan meledak ke langit. Setelah bertabrakan dengan roh pedang biru, tubuh Chiyou King Snake terpotong, dan biru samar muncul di tubuhnya. Klik. Dengan suara retak, tubuh Chiyou King Snake, seperti sepotong pecahan kaca, terkoyak, potongan daging yang tidak beraturan dan kental jatuh dari langit, dan pemandangan itu seperti bunga surgawi, sangat spektakuler, dan sangat sedih. Pedang biru-biru Qi menerobos pertahanan Chiyou King Snake, dan momentum itu tidak berkurang. Dengan swoosh, ia melewati tubuh Chiyou King Snake yang hancur, terbang ke langit, dan menghilang. Tak lama, potongan tak terhitung daging Chiyou King Snake semuanya jatuh dari langit. Sejak saat itu, Raja Ular Chiyou ini tidak ada lagi, hanya menyisakan serpihan-serpihan tubuh yang beku. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat ke-6 Chiyou King Snake, bos tingkat platinum, memperoleh 15.621.036 poin pengalaman dan 100 poin God of War. Ding! Untuk pertama kalinya membunuh bos level platinum, kamu akan mendapat tambahan 5 juta poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 100 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan penjaga keamanan tingkat 2 tier dan penjaga lengan Yulong Qingyu. Ding! Selamat kepada pemain karena telah mendapatkan 100 pil menengah. Meskipun dia mendengar suara pengingat di benaknya, Tang Yi membuka mulutnya lebar-lebar dan memandangi tubuh Raja Ular Chiyou yang tidak tahu berapa banyak potongan es yang hancur di tanah. Bahkan Tang Yi tidak menyangka bahwa dengan satu pukulan ke arah ular Chiyou, akan ada ledakan energi seperti itu. Benar-benar menyebabkan dampak kuat. Bahkan Tang Yi sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkannya. Awalnya, Tang Yi hanya ingin memblokir Chiyou King Snake, atau menyebabkan beberapa kerusakan pada Chiyou King, paling-paling itu akan sangat melukai Chiyou King Snake. Lagi pula, dengan pertahanan Chiyou King Snake, ingin membunuh tidaklah sesederhana itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa dengan keterampilan Tianxin yang hanyalah keterampilan pedang kelas atas, itu tidak hanya memblokir ular Raja Chiyou, tetapi juga menghancurkannya menjadi ribuan keping. Dalam promosi ini, Tang Yi tidak berharap kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Bahkan monster tingkat ke-6, mampu membunuh dalam satu pukulan. Tentu saja, di samping kekuatan Tang Yi sendiri, bagian dari alasan untuk efek yang begitu kuat juga karena dua potong peralatan, topeng bulu hitam dan pedang es. Tak perlu dikatakan, topeng bulu hitam secara alami meningkatkan kekuatan sebesar 5% dan kerusakan skill sebesar 5%. Kedua atribut ini hanya memungkinkan kekuatan seni bela diri Tang Yi untuk melintasi tingkat yang baru, dan senjata pedang es itu bahkan lebih kuat. Keterampilan pedang Tang Yi, Tianxin Xingui, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Meskipun pedang es tidak memiliki kekuatan serangan yang jelas, dapat dilihat dari serangan sebelumnya bahwa pedang ini sangat kuat, dan itu juga dapat membuat keterampilan pedang mengandung kekuatan beku, sehingga keterampilan pedang dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Secara umum, setelah Tang Yi dipromosikan menjadi warlord, setelah dilengkapi dengan topeng bulu hitam dan pedang es, itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dari bertarung melawan monster tingkat ke-6 dalam kegelapan, dan berulang kali dalam bahaya, hingga lonjakan 1 detik saat ini, kekuatannya sudah merupakan dunia yang terpisah. Setelah pertempuran ini, Tang Yi pergi untuk melihat panel propertinya lagi. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Level, 50 Panglima Perang. Pengalaman, 65.471.036 juta. Nilai God of War, 1250 poin.
Teknik, mimpi buruk kelas atas Liu Yang Hui Tianzi kelas atas bimbingan Tianxin, kelas atas Flame Dance kelas bawah, Frozen Miles kelas bawah, tinju Liuli berwarna-warni kelas Tianji rendah tinju Tianpo kelas menengah peringkat Tian, gas darah meledak kelas menengah peringkat Tian. Keterampilan, tinju menengah, pedang menengah. Metode tubuh, Wuxiang Gatsado Step kelas atas, Yuxing Fei Huo kelas menengah kelas atas. Teknik penyelesaian, Crashing Mountain Land level 1. Associate Profession, Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage Wayang tingkat menengah, Master Wayang. Kolom khusus, 3000 api berbeda. Inventaris, Frost Sword, dilengkapi Afterimage Sword Sensing Boots, dilengkapi, sarung tangan besi hitam, dilengkapi, Ice Spirit Light Armor, dilengkapi, Bling Ring, sudah peralatan, topeng bulu hitam, dilengkapi, Amguard bulu hijau Yulong, jubah darah nyala api, pil atribut penuh, menengah, X900. Super Healing Agent X1. Setelah membaca panel properti ini, kebanggaan Tang Yi muncul. Dia telah berubah dari limbah menjadi seperti sekarang, dengan banyak keterampilan bela diri pangkat, dan yang terendah adalah seni bela diri dari seni bela diri di tanah. Dari kurangnya satu peralatan hingga master yang dipersenjatai penuh dengan peralatan canggih, tidak bisakah Anda bangga dengan rasa pencapaian ini? Tang Yi ingat betapa banyak yang dia alami selama periode ini, tapi ini adalah apa yang dia perjuangkan dengan hidupnya, dengan imbalan itu. Bisakah Tang Yi tidak bangga dengan pencapaian ini dengan hidupnya? Sekarang di panel properti ini, Tang Yi bertanya siapa di antara tingkat yang sama dapat melawannya. Siapa yang bisa dipromosikan menjadi kaisar di usia ini? Siapa yang bisa, seperti Tang Yi, memiliki pil atribut yang secara permanen meningkatkan kebugaran fisik? Dan atribut pil yang bisa dimakan seperti kacang? Siapa yang dapat memiliki begitu banyak seni bela diri di tingkat kaisar perang? Dan apakah ini keterampilan bela diri yang belum pernah dilihat siapapun? Yang lain berterima kasih kepada Dade karena mendapatkan peralatan di lantai dasar. Jika itu adalah harta, siapa yang bisa mengambil banyak peralatan di lantai seperti Tang Yi? Tidak ada. Di seluruh benua Paladin, Tang Yi unik. Begitu bersenjata lengkap, tidak heran bahwa Raja Ular Ciyou baru saja terbunuh oleh suatu pukulan. Tampaknya atribut Tang Yi saat ini cukup untuk merobohkan monster tingkat ke-6, dan bahkan mungkin menantang monster tingkat ke-7. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.